Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anhar Karim Muhyiddin dengan NPM G1D020035 dari Prodi Teknik Elektro Universitas Bengkulu. Jadi di sini saya akan mencoba merangkai rangkaian transistor pada modul 2 pada praktikum elektronika, yaitu modul 2 sendiri itu yang akan dibahas adalah transistor bipolar. Saya akan mencoba merangkai rangkaian transistor pada percobaan ketiga, yaitu percobaan mengontrol arus pada motor DC dengan input basis yang divariasikan. Nah, jadi di sini saya menggunakan aplikasi Proteus 8 untuk merangkai ini. Di sini sudah ada beberapa komponen, yaitu ada resistor, ada motor DC, dan ada transistor. Pertama kita perlu memasukkan dulu sumber tegangannya. Di sini untuk sumber tegangannya saya akan menggunakan sumber tegangan DC dengan input 12 volt. Namanya sih saya ganti jadi DC 12 volt. Di sini juga sama, tegangan inputannya 12 volt. Kemudian sini saya akan menggunakan transistor dua buah transistor. Transistor 1 akan saya tempatkan di kaki basis. Untuk nilai transistor sendiri itu akan saya buat jadi 1000 ohm. Yang ini juga sama, akan saya buat jadi 1000 ohm. Kemudian saya akan meletakkan transistor NPN di sebelah sini. Lalu saya tambahkan lagi resistor sebagai bebannya di kaki emitor. Untuk besaran dari L3 ini sama, yaitu 1000 ohm. Lalu saya akan menambahkan motor DC. Motor DC. Di sini akan saya buat ground-nya. Kemudian setelah itu kita sambungkan rangkaiannya. Nah, pada R1 ini, resistor R1 itu akan masuk melalui kaki kolektor transistor bipolar. Kemudian untuk L2 ini akan masuk melalui kaki basis.
kaki basis pada transistor. Lalu R3 akan kita hubungkan dengan kaki emitor pada transistor. Lalu untuk motor DC ini akan kita hubungkan ke ground. Nah, karena kita akan mencari tahu berapa putaran motor DC ini berdasarkan dari input basis, maka kita akan lakukan pengukuran. Kita akan melakukan pengukuran tegangan di kaki L2 ini. Kita akan menggunakan DC voltmeter di sini. Untuk voltmeter akan kita hubungkan secara paralel dengan beban yang akan diukur besarannya. Nah, lalu di sini akan kita tambahkan ampere meter untuk mengukur besar arus yang keluar melalui kaki emitor. Untuk ampere meter itu akan kita hubungkan secara seri dengan beban yang akan kita ukur arusnya. Nah, ini sudah selesai ya. R1 besarnya 1000 ohm, R2 juga 1000 ohm, dan R3 juga 1000 ohm. Kemudian kita akan coba simulasikan berapa putaran motor DC ketika input basisnya diletakkan resistor dengan ukuran 1000 ohm. Nah, ini udah mulai berjalan ya simulasinya. Nah, di sini dapat dilihat ya, tegangan yang terukur pada resistor 1000 ohm ini adalah 3,56 volt. Di sini putaran motor DC-nya semakin bertambah. Kita tunggu dulu sampai putaran ini berhenti pada titik maksimalnya. Kemudian setelah mencapai titik maksimalnya, kita akan mengubah besarnya tahanan pada R2 ini untuk mengetahui pengaruh jika basis ini kaki basis ini diberikan arus yang lebih besar karena tahanannya diperkecil. Nah, di sini sudah kelihatan ya. Ini seperti masih bergerak. Nah, di sini sudah kelihatan ya. Motor DC ini memiliki kecepatan maksimal sebesar 7,66. Ini jika L2-nya bernilai 1000 ohm. Sekarang kita coba. Nah, ini naik lagi 7,67. Sekarang kita coba jika L2-nya ini diperkecil besar tahanannya. Kita stop dulu. Ini kita ganti nilainya. Yang tadinya 1000 ohm, coba kita ganti menjadi 500 ohm. Kita perkecil setengahnya dari yang sebelumnya. Coba kita tes lagi. Kalau berdasarkan hukum Ohm, jika besar tahanan diperkecil, maka arus akan semakin banyak yang masuk melalui kaki basis. Kalau menurut teori, semakin banyak arus yang melalui kaki basis, maka arus yang melalui kolektor ke emitter ini juga akan semakin besar. Mari kita coba jalankan lagi.
Nah, di sini sudah kelihatan ya, nilainya sudah lebih besar dari yang tadi. Dengan resistor L2 yang terletak pada kaki basis ini diperkecil, maka motor DC ini memiliki kecepatan yang lebih cepat daripada yang sebelumnya pada saat L2 masih 1000 ohm. Kalau yang tadi besarnya itu sekitar 6, sekarang motor DC ini sudah bergerak dengan kecepatan 8, sekian. Di sini sudah terlihat ya perbedaannya. Motor DC akan semakin cepat berputar jika input pada arus basis dibuat besar. Coba kita stop lagi. Bagaimana jika tahanan L2 ini kita buat makin besar? Kalau tahanannya makin besar, maka sesuai dengan hukum Ohm, arus yang mengalir akan semakin kecil. Di sini kita buat misalnya 1,5 kilo atau 1500 ohm. Ya, 1500. Jika besar L2 ini kita buat jadi 1500 ohm, maka kita coba jalankan lagi simulasinya. Tadi kan saat L2-nya diperkecil menjadi 500 ohm, kecepatan motor DC berada di kisaran 8 sekian. Nah, jika L2 ini kita makin besar dari yang pertama tadi, 1500 ohm, apakah kecepatannya akan sama atau berubah lebih cepat atau berubah lebih lambat? Nah, sini sudah terlihat ya, besarnya kecepatan motor DC ini berkisar 7,21. Tadi yang percobaan pertama tadi saat L2-nya besarnya 1000 ohm, kecepatan motor DC ini sekitar 7,70. Saat kita masuk ke kita ubah L2-nya menjadi 500 ohm, diperkecil, motor DC ini kecepatannya sekitar 8,80-an, sekitar 8,80-an. Dan pada saat L2 ini kita perbesar dari 1500 ohm, besarnya kecepatan motor DC ini semakin menurun, yaitu sekitar 7,23. Itu lebih kecil daripada percobaan yang sebelumnya. Jadi dari percobaan ini dapat kita simpulkan bahwa arus yang mengalir pada basis transistor bipolar ini akan memberikan pengaruh pada besarnya arus yang mengalir dari kolektor ke emitor. Hal ini ditandai dengan perubahan kecepatan pada motor DC. Jika tahanan L2 yang terletak pada kaki basis ini diperkecil, itu artinya arus yang mengalir melalui basis akan lebih besar. Lalu motor DC akan berputar dengan kecepatan yang lebih cepat daripada jika L2-nya diberi tahanan yang besar. Semakin besar tahanan L2, maka kecepatan motor DC ini akan semakin kecil. Begitu juga sebaliknya. Semakin kecil tahanan dari L2, maka kecepatan motor DC ini akan semakin besar. Dikarenakan tahanan L2 ini terletak di kaki basis, di mana kaki basis ini merupakan pengendali dari transistor. Jika arus yang melalui basis ini semakin besar, maka arus yang melalui kolektor ke emitter ini juga akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya, jika arus pada kaki basis semakin mengecil, maka arus yang mengalir dari kolektor ke emitter juga akan semakin kecil. Ya, jadi mungkin hanya ini percobaan yang bisa saya lakukan pada percobaan ketiga pada modul 2 praktikum elektronika. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam menyampaikan penjelasan maupun kata-kata saya. Terima kasih.
atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.